Itulah yang menjadikan sifat Rahman dan Rahimnya Allah diaktualisasikan kepada kita dalam wujud Ramadan itu. Allah menginginkan sekalipun waktunya terbatas, tapi dengan kasih dan sayangnya diinginkan oleh Allah setiap hambanya yang beriman itu punya peluang yang tinggi untuk mendapatkan rahmat Allah di akhirat berupa surga. Maka didatangkanlah setiap tahun 12 bulan itu dari sekian kesibukan 30 hari khusus untuk meningkatkan ketakwaan personal ini, sehingga meningkatkan peluang-peluang untuk mendapatkan rahmat di akhirat. Kenapa wujudnya puasa? Karena puasa adalah desain satu-satunya yang menjadikan setiap manusia mudah meningkatkan amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, karena hukum mengatakan setiap berpindah tempat itu pasti bekalnya tidak akan sama, pasti berbeda. Hukum ini berlaku fitrah saat berpindah kemanapun, apalagi berpindah ke sini dan ke sini. Maka pertanyaannya, bekal apa yang kita bawa saat berpindah dari dunia? Nah, inilah yang kita siapkan sejak berada di dunia supaya saat pindah ke sini sudah siap. Maka Allah kemudian menurunkan kepada kita usaha-usaha personal selain yang kita kerjakan dalam kesibukan dunia untuk menyiapkan bekal akhirat. Bekal inilah yang disebut dengan ibadah. Aspeknya masuk kepada aspek ritual dan spiritnya masuk pada ketakwaan personal. Inilah sebabnya kenapa Allah meminta kita sholat, meminta kita baca Al-Quran, meminta kita haji, minta kita umrah. Ya, ada kaitan langsung dengan aspek-aspek keduniaan, tapi sesungguhnya tujuan utamanya adalah penyiapan bekal menuju kehidupan setelah dunia sini. Ya. Setiap kita menunaikan sholat, maka perbuatan sholat, baca Quran, puasa dan yang lain sebagainya itu untuk mendukung menjadi bekal kehidupan akhirat, maka oleh Quran dinamakan dengan hasanah namanya. Ya, hasanah. Contoh, sholat itu di Quran disebut hasanah. Quran surah ke-11 Hud ayat 114. Aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sholat yang kita kerjakan sehari 5 waktu itu 17 rakaat plus dengan tambahan sunnah yang lain, itu oleh Quran disebut hasanah. Nah, setiap kita mengerjakan perbuatan hasanah, maka konsep dasarnya akan melahirkan bekal, diberi nilai bekal untuk pulang ke akhirat. Ya, berapa bekalnya? Setiap hasanah itu 10 poin. Ada di Quran surah ke-6 ayat 160. Ya, ini jangan dianggap biasa ya. Nanti kita lihat nih. Nanti taunya saat akan meninggal. Jadi akan meninggal semua hasanah dikonfirmasi. Makanya ada orang yang ketika akan meninggal kan senyum, tenang, panggilannya panggilan ketenangan, hasil ibadah. Contoh, dalam sholat kan kita tadi ada tumakninah ya. Ya. Sholat, rukuk tumakninah, sujud tumakninah. Itu tumakninah itu kalau terus dikerjakan memberikan sifat kepada jiwa. Sifatnya disebut mutmainnah. Nanti jiwa mutmainnah ini akan dipanggil saat akan meninggal, dikonfirmasi dengan pahala hasanahnya. Makanya ketika dipanggil Quran surah 89 ayat 27 sampai dengan 30, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kenapa ada yang tenang, senyum? Karena ditampakkan. Ya. Dulu ada seorang kakek itu yang sangat soleh, ahli masjid. Hari Kamis itu, ya, beliau selalu merawat masjid. Hari Kamis ba'da asar sedang puasa, itu masya Allah, itu cuma di belakang sandaran, kemudian merem-melek begini, meninggal. Dalam keadaan yang sangat nyaman gitu. Ahli masjid wafatnya di masjid, cuma merem-melek meninggal. Itu hati-hati belakang ya, yang merem-melek ya. Oke. Balik sini. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan hasanah, dia dapat 10 poinnya, 10 kebaikan. Nah, 10 ini itu detailnya disebut dengan ajrun, lahum ajrun ghairu mamnun. Ajrun itu bahasa kita yang disebut dengan pahala namanya. Nah, ini yang kita kumpulkan hasilnya berupa apa? Pahala. Ajrun. Jadi yang ikut tuh ininya, hasanahnya.
Dan satu kedua ngitungnya bukan 1, 2, 3, 4, bukan begitu. Cara menghitungnya contoh di hadis Muslim, Anda baru masuk ke sini nih, tempat ibadah, mau sholat misalnya, itu baru datang sudah mendapatkan 25. Jarak satu keduanya 500 tahun. Dua ketiganya 500 tahun. Demikian seterusnya. Baca Quran setiap hurufnya itu 10 kebaikan. Ya. Nah, problemnya apa? Apa kaitan dengan pembahasan kita? Maaf sekali dengan bahasa ini. Setiap kita itu kan meyakini bahwa kita akan pulang, akan meninggal. Ya kan? Gak ada satu pun, apalagi kita yang beriman, yang tidak meyakini bahwa satu saat kita akan meninggal. Ini kan sementara. Anda sesibuk apapun berada di sini, pasti hakul yakin bila tiba waktunya pasti pulang kan? Pasti meninggal kan? Tapi pertanyaannya, di antara sekian orang yang yakin akan meninggal ini, sudahkah dia menyiapkan bekal yang cukup untuk pulangnya? Coba perhatikan. Untuk yang sementara saja yang kita tinggali saat ini, betapa luar biasa seriusnya. Kerjanya berangkat gelap, melewati banyak kemacetan, pulangnya gelap lagi. Ya kan? Serius kita kerjakan, tata kelolanya, aturannya dan sebagainya. Untuk mengumpulkan apa? Untuk mengumpulkan kenyamanan-kenyamanan dunia yang sifatnya sementara. Bila tiba waktunya, rumah yang sudah dikumpulkan jadi mewah itu, kendaraan yang luar biasa, pakaian yang bagus-bagus, pada akhirnya ketika pulang, kan nggak bisa dibawa ke sini pun. Mau pindahan rumah cuma 2x1. Sementara yang ada sekarang sudah dikumpulkan begitu besar. Karena memang bekalnya berbeda. Jadi konsep Quran itu, ingat, konsepnya itu sangat luar biasa. Hei, kamu mesti sukses dunia, akhirat pun bahagia juga. Makanya hasanah itu oleh Allah dibagi dua. Ada konsepsi dunia, ada akhirat. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi keseimbangan dalam Islam itu, Allah nggak menginginkan kejar akhirat, dunia lupakan, tidak. Karena mencari akhirat itu tempatnya di dunia. Tapi jangan sampai juga terjadi, maaf, dunianya luar biasa, akhiratnya nestapa. Nanti kita akan temukan pengaruh-pengaruh ibadah ini, ada yang terkait dengan dunia, tapi pokoknya adalah akhirat. Ini gambaran pertama. Nah, kenapa puasa? Kenapa puasa? Karena dari sekian kita beraktivitas, sekian lama diberikan waktu berkehidupan, kadang-kadang kebanyakan manusia lupa dengan tujuan berkehidupannya sehingga tidak siap untuk pulang. Contoh, kemarin di Pondok Indah saya sama-sama menghitung. Ini rata-rata usia berapa ya? Kita ambil 40 lah ya. Ya, entah ke atas atau ke bawah, 40 ya. Nah, konsepnya begini aja, 40. Ya, 40 tahun itu kalau kita potong sedikit untuk tidurnya kira-kira berapa tahun? Akumulasi setengahnya lah ya. Dari mulai berkehidupan, tidur siang, tidur malam, kurangi 20 tahun. Jadi yang digunakan aktivitas 20 tahun. Oke. Dari 20 tahun ini yang dipakai ibadah berapa tahun? Kurangi kerja, makan, macam-macam. Ambil setengahnya ya. Jangan terlalu pesimis lah. Ambil 10 lah. Nah, ini yang dipakai sholatnya, ibadahnya, macam-macam. Dari yang 10 tahun ini, yang ibadah, yang ikhlas berapa tahun? Kan konsep diterimanya kalau ikhlas kan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ambil 5 tahun lah ya. Jadi usia 40 tahun itu amalan potensial yang dibawa untuk pulang 5 tahun. Potensial. Ya kan? Dan ingat, energi potensial kan ada kaitan dengan H juga kan, MGH kan, M dikali G kali H kan? Ya kan? Bukan cuma gravitasi dunia, tapi harus ada keseimbangan akhirat kan? Halo? Betul ya? Baru jadi kinetik kalau ada itu, baru kan setengah M dikalikan V kuadrat kan, tambah kedua jadi mekanik kan. Baik, kita balik ke sini. Dari 5 tahun yang ikhlas nih, maksiatnya berapa tahun? Udah kebayang ya sekarang ya. Dan harapannya kan ke sini surga Firdaus kan, bersama Nabi kan. Bekalnya mana? Itulah yang menjadikan sifat Rahman dan Rahimnya Allah diaktualisasikan kepada kita dalam wujud Ramadan itu. Allah menginginkan sekalipun waktunya terbatas, tapi dengan kasih dan sayangnya diinginkan oleh Allah setiap hambanya yang beriman itu punya peluang yang tinggi untuk mendapatkan rahmat Allah di akhirat berupa surga. Maka didatangkanlah setiap tahun 12 bulan itu dari sekian kesibukan 30 hari khusus untuk meningkatkan ketakwaan personal ini, sehingga meningkatkan peluang-peluang untuk mendapatkan rahmat di akhirat. Kenapa wujudnya puasa? Karena puasa
adalah desain satu-satunya yang menjadikan setiap manusia mudah meningkatkan amal soleh.